kesehatan mental bagi remaja. Ya, nanti kita akan bahas hal itu, tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita boleh berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mohon akan anugerah dan belas kasih-Mu ya Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sudah kumpulkan di sini, mereka adalah milik-Mu. Maka kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bukan hanya memiliki mereka, tetapi juga Engkau adalah Tuhan yang akan memelihara hidup mereka. Dan Engkau yang memelihara hidup mereka, Engkau memelihara mereka dengan firman-Mu. Maka berikanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh benar-benar dipimpin untuk masuk kepada hidup yang berkelimpahan, hidup yang dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, hidup yang mampu berjalan di tengah-tengah kesulitan kehidupan, dan bahkan pada akhirnya menang atas segala kesulitan dan segala pergumulan hidup. Kiranya Tuhan tolong pimpin para remaja ini. Mungkin ada dari antara mereka yang tanpa gembala, seperti kata Yesus terhadap orang-orang yang datang kepadamu. Kiranya Engkau menjadi gembala yang agung bagi mereka hari ini dan sampai seterusnya. Kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak atau para remaja, kalian sudah diberikan buku ya, jadi bisa mencatat. Nah, hari ini tema kita adalah Injil dan kesehatan mental bagi remaja. Nah, kalau saya tanya ya, izinkan saya tanya, kira-kira menurut kalian kesehatan mental itu apa? Atau menurut kalian siapa itu ya orang yang mengalami sakit mental? Ya, kalau kesehatan terus terganggu berarti sakit kan? Nah, kira-kira yang sakit mental itu seperti apa yang kalian tahu? Kita coba diskusi dulu ya. Ini kan namanya sekolah Alkitab liburan. Jadi namanya ada sekolah. Jadi berarti kita bisa diskusi. Bapak bisa tanya kepada kalian. Nanti kalian juga bisa tanya kepada Bapak ya. Dan kita juga akan saling menjawab. Oke? Coba ya. Minta dari kalian boleh memberikan masukan, pandangan menurut kalian apa itu kesehatan mental dan siapa yang mengalami kesehatan mental, orang-orang yang seperti apa? Oke, coba. Sudah mulai ada tadi yang jawab apa? Siapa saja? Misalkan tadi sudah ada yang mulai jawab. Siapa? Yuk, jangan nggak usah malu-malu ya. Ada? Oke, Bapak mulai deh dulu ya. Orang yang misalkan orang yang depresi, masuk nggak dalam masalah kesehatan mental? Oke, masuk ya. Ya, oke. Sekarang coba mulai kalian lanjutkan. Sorry? Nggak apa-apa, coba tadi jawab. Tadi kedengaran, silahkan jawab, nggak usah khawatir. Nggak usah takut salah. Kalau salah nggak apa-apa, kalau benar juga nggak dapat hadiah kok. Nah, yuk, coba jawab. Tadi ada yang jawab, siapa? Kan tadi sudah ngomong, terus kalau nggak ngomong lagi jadi nggak ada guna tadi sudah ngomong pertama. Apa? Ada? Siapa lagi? Ayo. Oke, orang dengan gangguan jiwa. Oke. Gangguan jiwa ya. Ada lagi? Tadi kan ada 3 orang angkat tangan. Kecemasan berlebihan. Wah, oke. Ya. Bagus ini ya. Cemas sih ya bisa-bisa saja ya, tapi kalau sudah berlebihan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Oke, ada lagi? Tadi di sini ada yang angkat tangan. Nah, ini yang di tengah ya. Sama kayak yang di belakang. Yang mana tadi samanya? Kecemasan berlebihan. Tadi di sini juga ada yang angkat tangan. Sama juga. Oke. Ada lagi? Stres. Oke, ya. Stres ya. Oke. Ya. Cukup beragam ya. Kalian tahu dari mana sih ini biasanya?
datang ke dokter misalkan, datang ke psikiater, atau tahu dari mana ini biasa? Tahu dari internet ya, tahu dari sosial media ya. Ya, jadi memang sekarang meskipun ada di kota kecil, tapi mungkin pergumulannya mirip juga dengan yang di kota besar ya, karena sama-sama bisa mengakses sosial media. Ya, kalau dulu mungkin dipikir orang yang depresi, orang yang stres ini di kota-kota besar sana ya, mereka ya, yang memang sibuk, yang memang banyak tugas kalau di sekolah, yang mungkin dia kurang teman karena disuruh les terus. Nah, kalau di sini kita senang, kota kecil kita bebas. Ternyata sekarang sudah makin lama makin sama. Oke ya? Jadi setuju ini kira-kira kesehatan mental ya? Ya. Nah, ada sedikit data ya. Saya coba sampaikan data ini dari WHO. Ya, jadi ini ada data dari WHO. Tahu WHO ya? WHO World Health Organization ya. Jadi organisasi dunia tentang kesehatan dari PBB ya. Dia mengatakan bahwa ini di tahun 2020 khususnya di Amerika, nomor 3 masalah terbesar dari para remaja. Jadi masalah terbesar nomor 3 dari para remaja itu adalah self-harm. Ada yang tahu self-harm? Suka menyakiti diri sendiri ya, self-harm. Ya. Wah, itu ternyata nomor 3 loh paling banyak. Hampir 20% masalah remaja di Amerika tahun 2020, sekarang sudah 2025, berarti kemungkinan sudah lebih besar lagi, yaitu self-harm. Nah, itu self-harm masuk di mana? Masuk tidak di kesehatan mental? Masuk ya? Ya, jadi lihat ya. Ini menyakiti diri sendiri ternyata sangat marak di antara para remaja. Ya, nanti kita akan lihat ya. Ini hal-hal yang jangan sampai anak Tuhan lakukan. Amin. Karena kita kenal Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Jangan sampai kita jatuh kepada hal-hal seperti ini. Oke, satu data lagi ya. Katanya, kata WHO lagi ya, di seluruh dunia 1 dari 7 orang, 1 of 7, 1 dari 7 orang usia remaja. Ya, mereka mengalami masalah di dalam kesehatan mental. Ya, jadi ini adalah kalau mau dijumlah 13% dari seluruh remaja. Di mana? Di seluruh dunia loh. 13% dari seluruh remaja di seluruh dunia mengalami yang namanya masalah kesehatan mental. Ya, jadi ini besar sekali. Sorry, bukan 13% dari seluruh remaja. 13% dari masalah dunia. Jadi dari seluruh masalah kesehatan dunia, ada 13% itu karena masalah kesehatan mental. Sedangkan kalau remaja 1/7. Jadi kalau di sini ada berapa kalian ini ya? Coba hitung, sekitar anggaplah 30 ya. Kalau 30 atau 27 orang begitu ya, anggaplah 27 orang. Kalau 1 dari 7 berarti di sini ada sekitar 3-4 orang ya yang mengalami masalah mental. Nah, nggak usah ditunjuk-tunjuk ya, kayaknya si ini. Nggak usah ya. Ya, ini cuman contoh perbandingan. Jadi bayangkan ya, duduk di dalam ruangan ini ada sekitar 30 orang, 3-4 mengalami masalah kesehatan mental. Jadi ini masalah serius tidak? Serius ya, di antara para remaja, dan bukan cuman serius di mana? Bukan cuman serius di 1 atau 2 kota besar, atau 1 atau 2 negara besar, tapi di seluruh dunia.
Oke ya. Nah, kalian berada di dalam masa yang seperti ini. Dulu waktu Bapak remaja, tidak ada masalah seperti ini atau sangat sedikit masalah seperti ini. Jadi tidak terlalu perlu membahas hal ini. Tetapi kalian sekarang ada di dalam masa yang seperti ini. Maka penting tidak belajar hal ini. Penting. Bukan cuma belajar kesehatan mental itu, tetapi juga bagaimana mengkaitkannya dengan Injil, dengan firman Tuhan. Kenapa? Percaya tidak bahwa segala sesuatu jawabannya ada di dalam Alkitab. Amin. Percaya tidak Alkitab itu cukup untuk bisa memimpin hidup kita di dalam hidup yang benar, hidup yang damai, hidup yang penuh dengan kasih. Percaya? Nah, maka hari ini atas dasar kepercayaan itulah kita mau belajar tentang Injil dan kesehatan mental. Ya, kalau kita tidak percaya tentang kuasa Injil, untuk apa kita bicara hal ini? Mungkin kalian kalau ada masalah atau teman kalian ada masalah, disuruh saja ke dokter, disuruh saja ke psikiater, disuruh saja ke psikolog, iya kan? Tetapi kita percaya firman bisa menjawab, maka kalian hari ini ada di, bukan di rumah sakit ya, ada di mana? Di gereja, karena kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka satu ayat dulu untuk boleh menuntun kita hari ini ya. Semua bawa Alkitab? Mari kita buka bersama dari Roma. Roma pasal 1 ayat yang ke Roma 1, mari kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Sudah, mari kita baca bersama ya. 1, 2, ya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, saya mungkin agak sedikit beda kalimatnya karena pakai Alkitab yang terjemahan paling baru ya. Tapi intinya sama. Mari kita baca dengan lantang sekali lagi ya. 1, 2, ya. Sebab tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalimat penting atau kata penting yang perlu digarisbawahi di situ adalah Injil adalah kekuatan Allah. Itu kalimat atau istilah yang sangat penting. Injil adalah kekuatan Allah. Dan berkaitan dengan kekuatan berarti dia bisa menyelamatkan. Ya, kekuatan yang menyelamatkan. Ada kekuatan yang dipakai untuk apa? Menghancurkan. Misalkan seperti sekarang perang ya. Itu kekuatan yang menghancurkan. Tapi Injil bukan seperti demikian. Itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Tetapi di situ dilanjutkan, siapa yang diselamatkan? Yaitu yang percaya. Ya, jadi kekuatan, baru apa yang kedua? Menyelamatkan, baru yang ketiga, percaya. Ini 3 kata kunci di dalam ayat ini. Mari dari remaja ingat, tentu yang paling utama Injil. Ya, Injil, kekuatan, menyelamatkan, yang percaya. Ini adalah 4 kata kunci yang kalian harus pegang, simpan dalam hati untuk menjadi tuntunan bagi hidup kalian. Oke? Ya, catat dulu ya 4 kata itu sebelum kita lanjut. Oke, sekarang ya kita lanjutkan. Kalian pernah tidak ya dengar bahwa kalau ada orang yang sakit mental maka dibawa saja ke dokter kah, ke psikiater kah, supaya mereka bisa mendapatkan pengobatan.
Pernah? Pernah ya? Ada tidak yang kalian tahu orang yang pergi ke dokter atau psikiater untuk mencari pengobatan? Ada tidak mungkin yang kalian pernah tahu, pernah kenal orang itu? Oke, mungkin nggak ada ya. Tetapi cukup umum tidak hal ini? Orang kalau bermasalah disuruh cari obat ke dokter atau ke psikiater, khususnya kesehatan mental. Cukup umum? Cukup umum ya. Bahkan mungkin kalian lihat juga di sosial media. Oke ya. Nah, sekarang apakah semua masalah ini berkaitan dengan masalah mental, berkaitan dengan masalah medis, sehingga memerlukan obat-obatan? Siapa yang setuju hal ini? Siapa yang tidak setuju? Sekali lagi ya, apakah semua masalah ini hanya, kata kuncinya hanya bisa diselesaikan dengan hal medis, dengan obat-obatan? Setuju tidak? Tidak ya? Oke, kenapa tidak setuju menurut kalian? Kenapa tidak setuju? Ya karena tadi kalian sudah bilang ya cukup marak ya, cukup banyak. Maka Bapak tanya, setuju tidak? Oh, nggak setuju. Sekarang kenapa nggak setuju? Coba. Kita juga perlu bimbingan Allah. Kita juga perlu bimbingan Allah. Oke. Itu siapa yang setuju dengan perkataan teman ini? Setuju? Oke, ya. Sekarang, perlu bimbingan Allah ya. Apakah kalau begitu, obat plus bimbingan Tuhan? Boleh nggak? Boleh nggak? Obat plus bimbingan Tuhan? Oke, boleh ya. Oke, siapa yang bilang sepenuhnya mesti pimpinan Tuhan saja? Sudah ragu-ragu ini ya. Oke, kalau satu lagi pertanyaan terakhir. Kalian lebih setuju kalau cuma bisa pilih dua ya, sepenuhnya obat atau sepenuhnya pimpinan Tuhan? Oke, puji Tuhan ya, masih di situ berarti ya. Ya, oke. Ya. Jadi begini ya, remaja-remaja sekalian, obat mungkin perlu ya, dalam arti beberapa hal itu mungkin memang ada masalah secara fisik. Ya, misalkan contoh ya, orang yang mengalami mungkin ya, Bapak sendiri bukan seorang psikolog atau psikiater ya, tapi seorang hamba Tuhan. Tapi contoh saja ya, mungkin orang yang mengalami skizofrenia. Ya, tahu skizofrenia? Ada yang kurang tahu ya. Skizofrenia itu, ya tentu ini salah satu ya daripada kesehatan mental ini. Skizo itu orang yang pribadinya bisa beragam. Ya, jadi misalkan kalau pagi kok kelihatannya orangnya seperti ini ya. Kok kalau malam berubah total. Pagi mungkin dia baik sekali, malam dia merontak-rontak gitu ya. Ini contoh saja ya. Jadi itu kira-kira orang skizo. Nah mungkin itu butuh obat memang. Ya karena mungkin ada masalah di dalam otak dia. Oke, jadi kita sama sekali tidak anti dengan obat. Kita tidak anti dengan itu. Ya. Tetapi kita anti dengan orang yang berkata bahwa sepenuhnya hanya bisa diselesaikan oleh obat. Kita anti dengan itu. Ya, nanti kita akan lihat kenapa seperti demikian. Jadi, yang kita suka, yang kita setuju adalah yang paling utama butuh kenal siapa? Tuhan. Ya, obat bisa tidak membuat orang dapat, paling gampang lah ya, obat bisa tidak buat orang dapat hidup kekal? Tidak ada ya, nggak ada orang yang minum obat pil terus langsung, wah dapat hidup kekal. Nggak ada. Ya, obat bisa tidak ubah hati orang? Bisa? Nggak bisa. Siapa yang bisa ubah hati orang? Tuhan. Jadi obat mungkin bisa mengubah gejala. Iya. Tetapi yang paling mengubah hidup orang itu Tuhan sendiri. Amin.
Sekali lagi ya, ingat apa tadi? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mesti hafal ya ayat ini, Roma 1 ayat 16 ya. Ya, jadi berdasarkan ayat ini maka kita percaya bahwa yang paling utama manusia itu butuh Tuhan. Oke, bahkan ada masalah kesehatan mental yang sebenarnya tidak perlu obat sama sekali. Setuju tidak? Setuju ya? Hanya bagaimana dia diubahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Amin. Justru dia pakai obat terus nggak pernah berubah hidupnya. Karena dia tidak tahu masalah utamanya adalah relasi dengan Tuhan. Jadi jelas ya. Jadi memang ada hal-hal tertentu, penyakit-penyakit tertentu yang butuh obat karena mungkin ada masalah fisik, ada masalah otaknya, itu perlu ditangani. Ya, tetapi yang paling utama orang butuh Tuhan. Bahkan ada sakit yang orang sama sekali tidak butuh obat, tapi dia butuh siapa? Kenal Tuhan. Bahkan dia sudah pakai obat pun dia bisa tetap tidak bisa mengubah hidupnya. Karena yang mengubah hidup adalah Tuhan sendiri. Amin. Nah, jadi berdasarkan inilah kita mesti punya iman ya. Maka anak-anak sekalian, kalau kalian nanti makin besar, terus kalian menghadapi masalah, atau teman kalian punya masalah, lalu mereka mulai berpikir, lebih baik saya pakai obat saja. Ingat hari ini ya, bahwa yang paling utama, kenal siapa? Tuhan. Itu yang akan menyelamatkan hidupmu. Saya ada cerita sedikit ya. Saya ada kenal satu orang, sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Ya, waktu itu dia masih baru lulus sekolah teologi. Saya masih junior, dia sudah lulus. Lalu kemudian dia mungkin bisa minum obat itu kira-kira ada 12 macam. Saking dia penuh dengan masalah, ya. Saya tidak terlalu tahu apa saja yang didiagnosa oleh dokternya atau oleh psikiaternya, tapi dia diberikan kurang lebih 12 macam obat. Lalu dia konseling dengan seorang hamba Tuhan. Kemudian setelah diskusi panjang, hamba Tuhan ini juga kenal dia secara langsung. Maka akhirnya ada satu hal yang ternyata menjadi akar permasalahannya. Yaitu apa? Dia sebenarnya benci kepada papanya. Dia benci kepada papanya sehingga akhirnya hidupnya tidak karu-karuan. Maka hamba Tuhan ini berkata, kamu itu mesti belajar terima dan mengampuni papamu. Nah sekarang ya kalau Bapak tanya, bisa nggak orang yang masalah dengan orang lain, bahkan dengan orang tua, sampai benci dengan orang tuanya, diselesaikan dengan obat? Bisa? Nah bisa. Jadi hati-hati ya, jangan dibodohi oleh dunia. Jangan dibodohi oleh sosial media. Bahwa seolah-olah masalah hidup itu adalah masalah medis, masalah obat, masalah fisik saja. Tidak. Hidup ini yang paling utama adalah masalah spiritual. Ya, coba catat ya. Hidup ini bukan tentang masalah fisik. Ya, jadi kita mesti bedakan, ada namanya cara pandang kehidupan yang berdasarkan cara pandang materialistik. Dan ada cara pandang kehidupan yang berdasarkan cara pandang teologis. Jadi materialistik versus teologis. Kalau materialistik ini intinya apa? Intinya adalah segala hal berkaitan saja dengan
Dengan fisik. Ya, betul, dengan fisik, dengan tubuh, dengan materi. Makanya kalau ada masalah, solusinya adalah apa? Solusinya adalah obat, ya. Solusinya mungkin sekedar hidup sehat dan lain-lain, ya. Oke. Tapi ternyata hidup bukan tentang masalah fisik saja. Setuju tidak kalau hidup ada berkaitan dengan masalah fisik? Setuju ya? Makanya tadi kita bilang kalau ada orang kesehatan mental bisa saja butuh obat, ya. Tetapi yang paling utama, hidup itu masalah teologis. Apa itu teologis? Berarti bukan tentang fisik, tapi tentang hal yang bersifat rohani. Betul, tepat sekali. Rohani, jiwa, spiritual. Nah, itu mirip-mirip semua, ya. Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah kenal Tuhan dan bertobat. Oke? Ini dia. Ini dua hal yang kalian perlu tangkap di bagian awal, sehingga ini menjadi dasar dari pemikiran, dasar dari pemahaman kita, ya. Oke, sekarang saya lanjut cerita tadi, ya. Setelah orang itu tahu bahwa dia butuh membereskan relasinya dengan papanya yang sudah bertahun-tahun, akhirnya dia ambil satu sikap, mungkin juga perlu beberapa waktu, dan akhirnya dia bereskan masalah ini dengan papanya. Dia berusaha terima papanya dengan segala kekurangan. Hasil akhirnya, masih minum obat tidak kira-kira? Dia masih minum tapi mungkin 2 macam obat saja. Karena dia memang ada masalah di dalam pikiran mental dia. Tapi dari 12 cuman minum 2. 10 dibuang. Kenapa 10 dibuang? Karena memang masalah utamanya masalah apa? Teologis, masalah rohani, masalah kenal Tuhan dan mengampuni orang lain karena sudah dikasihi Tuhan. Amin. Sehingga dia tidak lagi tergantung dengan obat. Maka ini adalah orang yang bebas atau orang yang terikat? Bebas, ya. Orang yang merdeka. Justru orang yang terus menerus pikir tentang fisik ini nggak habis-habis makanya. Sehingga akhirnya dia menjadi terikat. Oke? Jadi, jelas sampai di sini? Jelas, ya? Hari ini paling pertama kita belajar bahwa manusia yang paling utama adalah masalah teologis, bukan masalah tubuh, fisik. Teologis yang akan memberikan solusi utama di dalam kehidupan kita. Berarti kita mesti kenal Tuhan. Berarti yang paling sederhana, kalau Bapak tanya, siapa di sini yang rutin ke gereja? Oke, ya, paling tidak secara rasio masih lebih banyak daripada hitungan yang kesehatan mental tadi, ya. Dan kesehatan mental 3-4 orang. Nah, kalau ini 3-4 kali lipat yang ke gereja. Yang lain masih belum rutin ke gereja. Berarti kalau kita tahu, sekali lagi ya, kalau kita tahu yang utama masalah teologis, harusnya berarti kita ke gereja. Setuju tidak? Kalau kita tahu masalah utama teologis, berarti harusnya kita belajar firman. Amin. Kalau kita tahu masalah utama masalah teologis, maka harusnya kita sungguh-sungguh kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan kita hari ini, supaya kalian bisa kenal Tuhan. Tapi tidak cukup loh kalau cuman hari ini. Mesti ke gereja, mesti belajar firman, mesti kenal Tuhan. Mesti cari orang-orang yang juga mau mengajar kalian firman Tuhan. Oke, kalau Bapak tanya ya, ini sedikit sharing saja ya. Siapa di sini yang merasa bahwa
Saya punya loh Pak, orang yang lebih tua, saya anggap kakak mungkin, kakak pembina, yang bisa ajar firman kepada saya. Ada tidak kira-kira? Ada? Ada? Oke, puji Tuhan ya kalau ada. Tapi banyak tidak punya loh. Jadi bagaimana kalau begitu? Coba kalian cari. Coba kalian usaha. Coba kalian tanya kepada teman. Ada tidak kakak-kakak rohani yang bisa membimbing hidup saya? Remaja butuh kakak-kakak rohani. Ini penting sekali loh. Ya, kalau tanpa kalian punya kakak-kakak rohani, kalian tidak bisa sungguh-sungguh menjadi remaja yang kuat. Nanti sudah bertumbuh pemuda, jadi dewasa akan sangat labil kalau tidak punya kakak-kakak pembimbing rohani. Jadi ini nasihat ya. Mari cari pemimpin rohani yang baik. Mari cari gereja yang baik. Hamba Tuhan yang cinta kalian dan bisa mengajar firman. Amin. Mau ambil komitmen, mau ke gereja sungguh-sungguh hari ini, setelah ini? Mau? Nah, itu pertama ya. Kedua, mesti rajin baca Alkitab dan buka firman. Siapa di sini yang tiap hari baca firman? Oh, ada ya? Oke. Bagus ini. Ini mulai langka seperti ini. Oh, tapi jangan sombong ya. Karena bukan cuma sekedar baca, tapi juga mau sungguh-sungguh renungkan. Siapa yang kalau turunkan sedikit 3 hari sekali baca? 3 hari sekali baca, siapa? Oke, ada ya. Ini berarti kalau makan 3 hari sekali berarti ini ya. Siapa di sini yang 5 hari sekali? Kira-kira. Siapa di sini yang seminggu sekali? Cuman baca kalau di gereja. Oh, jangan tunjuk teman tapi ya. Ada? Ah, ini jujur berarti ya. Masih mau seperti itu sekarang? Atau mau berubah? Ya harus berubah ya. Harus berubah karena sekali lagi kebutuhan utama kita kebutuhan apa? Teologis. Ya, kita makhluk teologis, bukan sekedar makhluk fisik. Makhluk fisik makan biasa. Tapi makhluk teologis, dia makan firman. Makan pengenalan akan Kristus. Ini penting sekali. Makanya Yesus bilang manusia hidup bukan hanya dari mana? Dari roti saja, tapi dari firman Allah. Roti penting, tapi bukan roti saja. Sama seperti orang kesehatan mental. Mungkin dia butuh obat, mungkin. Obat penting, iya, tapi bukan obat saja. Tapi dia kenal Kristus. Amin. Bahkan ada orang yang tidak makan loh. Tapi dia bisa tetap kuat karena dia terus sungguh-sungguh berdoa dan baca firman. Itu orang yang seperti apa biasa? Itu orang yang pada waktu mereka puasa. Puasa makan nggak? Nggak makan loh. Tapi kenapa mereka bisa kuat? Ya karena mereka sadar Tuhan. Nah, jadi puasa itu salah satu praktek untuk membuktikan betul ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Ya tentu saja enggak juga puasa sampai sangat lama ya. Saya mau puasa 1 tahun. Enggak bisa begitu ya. Ya, kita juga makhluk fisik. Oke? Paham? Ya, kita break sebentar sampai di sini. Lalu setelah ini kita lanjut ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Ikut Bapak berdoa ya. Bapak di sorga, kami bersyukur. Kami sadar bahwa kami adalah makhluk teologis. Kami butuh firman. Dan bukan cuman butuh sesekali. Atau butuh sebagai tambahan. Tetapi sebagai yang paling utama. Tuhan tolong kami untuk kenal Tuhan. Supaya hidup kami
dapat melewati segala tantangan dan badai dunia. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk sesi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke.